Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini Bapak Ibu dosen yang akan saya sampaikan itu seringkali Bapak Ibu dosen itu berpikir bahwa kualitas riset itu harus sebanding dengan penerbitan pada Scopus ya. Tapi sebenarnya kualitas riset itu tidak bisa hanya serta-merta diukur dari Scopus ketika kita publish di Scopus. Karena banyak sebenarnya kalau kita lihat di jurnal Scopus itu kan banyak ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya. Kalau kita hanya cuma melihat dari Scopusnya, maka banyak sebenarnya artikel-artikel yang diterbitkan oleh Scopus itu kalau kita lebih detail membacanya, kadang itu penelitiannya itu bukan merupakan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi penting Bapak Ibu dosen itu harus memahami bahwa sebelum kita mau mempublikasikan artikel kita itu di penerbit-penerbit ternama ya, saya tidak menyebutkan yang penerbit-penerbit yang menurut saya tidak begitu bagus, maka kita harus sering-sering membaca jurnal-jurnal yang memang sudah diterbitkan pada penerbit-penerbit ternama tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa kualitas riset kita itu tidak bisa diukur dari Scopus karena jurnal Scopus itu banyak. Nah, tinggal kita bagaimana saja merancang artikel, merancang penelitian kita itu biar layak untuk kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal Scopus. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih mendalam, bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan di dalam menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan di jurnal Scopus ya, apalagi Bapak Ibu dosen itu sebagai peneliti kemudian mungkin untuk syarat hibah Kemenristek Dikti-Sainteknya dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video saya ini. Itu termasuk untuk penulisan untuk di jurnal Sinta ya, Sinta 1, Sinta 6, kemudian menulis buku. Nah, kebetulan saya saat ini sedang menulis buku terkait dengan bagaimana caranya kita bisa lolos di Scopus ya, sebentar lagi akan diterbitkan. Nah, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di video kali ini. Nah, baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi penting bahwa kualitas riset itu tidak diukur dari Scopus. Ini merupakan akademisi yang lebih menekankan sebenarnya kepada kaidah akademik ya. Jadi Bapak Ibu dosen, kita itu bukan hanya cuma serta-merta bahwa oke, yang penting gue sudah melakukan eksperimen, kemudian saya bisa publish di jurnal Scopus. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu dosen. Jadi penting Bapak Ibu dosen itu juga harus memahami kaidah akademik ya. Kaidah seringkali kesalahan dosen dalam memahami kaidah akademik itu adalah ini, keterlibatan di dalam sebuah artikel yang seringkali disalahartikan oleh teman-teman dosen ya. Mereka seringkali bahwa ketika namanya tercantum di dalam sebuah artikel, maka dianggap itu sudah memiliki kontribusi. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin merasa bahwa nama saya itu sering catut di dalam sebuah artikel tanpa kontribusi apapun, itu semestinya harus sudah bertobat ya. Karena itu adalah merupakan salah satu kesalahan dalam integritas akademik. Nah, penilaian akademik di Indonesia itu masih sebenarnya menitik beratkan pada kuantitas publikasi. Jadi seringkali orang beranggapan bahwa saya penting punya publikasi banyak. Sebenarnya itu sah-sah saja ya, tetapi kalau di Indonesia kita memiliki publikasi yang banyak ya, dalam tanda kutip itu katakanlah kita produktif dalam satu tahun itu bisa lebih dari 30 bahkan sampai 40 paper. Kalau di Indonesia itu masih dianggap sesuatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Nah, apalagi kita sudah berada di zamannya AI ya, padahal kalau kita sebenarnya sudah menggunakan AI, proses penulisannya itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah ya, seperti yang sudah saya ciptakan prompting-prompting yang Bapak Ibu dosen bisa download melalui link yang sudah saya sediakan itu. Nah, kalau sewaktu saya kuliah di luar negeri itu, baik itu teman-teman dosen yang dari Indonesia maupun yang dari negara-negara yang lain, publikasi dalam 1 tahun, apalagi profesor ya, mereka publikasi dalam 1 tahun 30-40 paper itu bukan merupakan sesuatu hal yang wow gitu ya, karena memang sudah mereka terbiasa di lingkungan tersebut, apalagi mereka punya circle yang
sama-sama produktif gitu dan saling memiliki keterlibatan di dalam penulisan artikel. Nah, contoh misalnya saya punya circle katakanlah ada 10 ya, 10 orang. Masing-masing menulis tuh, masing-masing menulis, kemudian kita saling cross check, maka itu akan membuat dalam satu kali submit itu kemudian akan misalnya diterima ya, akan diterima, maka itu sudah 10 hanya dalam satu kali submit gitu. Apalagi kalau kita misalnya masing-masing punya katakanlah 5 sampai 10 paper gitu ya. Nah, kemudian dikalikan aja 10, itu kan sudah bisa menjadi 100 paper. Nah, tetapi dengan catatan bahwa kita itu harus memiliki keterlibatan di dalam penulisan artikel tersebut. Jadi bukan sekedar asal nebeng nama gitu Bapak Ibu dosen ya di artikel. Nah, sekali lagi kalau hal semacam itu di Indonesia itu masih dianggap sesuatu hal yang tabu. Tapi bagi saya karena saya sudah terbiasa melihat lingkungan yang semacam itu bukan merupakan sesuatu hal yang kaget lah ya. Jadi saya juga punya beberapa teman yang memang produktif ya, produktif. Saya juga belajar dari dia ketika dia menulis. Nah, dia itu sangat produktif sekali. Nah, kalau tipikal saya itu biasanya membatasi artikel saya dalam 1 tahun itu saya cuma publikasi sekian gitu. Nah, itu bagi saya karena itu tadi saya masih agak khawatir atau agak takut kalau publikasi di Indonesia itu ketika publikasi banyak itu nanti dianggap perjokian ya gitu. Bapak Ibu dosen bisa bertanya ya kepada dosen-dosen yang mungkin kenal sama saya, bagaimana kalau saya melakukan pembimbingan ya baik itu secara online maupun offline gitu. Saya tidak pernah menyarankan mereka itu untuk joki, enggak ya, enggak baik kalau yang semacam itu. Nah, keterlibatan di dalam menitik beratkan kuantitas publikasi ya, terutama untuk yang terindeks Scopus maupun WOS, di mana ini memang sangat sulit untuk kita tembus ya di dua hal ini. Nah, akibatnya orientasi dosen itu lebih pada jumlah daripada kualitas riset dan integritas ilmiah gitu. Jadi mereka selalu kali berpikiran bahwa yang penting publikasi saya itu banyak. Nah, terlepas dari kualitas risetnya bagaimana itu urusan belakangan. Nah, itu ya sebenarnya sih seperti yang saya bilang ya sah-sah saja sebenarnya ya, itu kan pandangan dari masing-masing dosen. Nah, kemudian kritik terhadap orientasi indeksasi ya. Jadi saya mengutip dari tulisan Tri Setiadi di Universitas Singa Perbangsa Karawang, isu lokal kurang terakomodasi ya. Misalnya seperti biaya publikasi tinggi menimbulkan kesenjangan. Sebenarnya Bapak Ibu dosen, publikasi itu sebenarnya banyak yang ini ya, yang gratis ya. Hanya saja mungkin teman-teman dosen kurang memahami bagaimana kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang gratis gitu. Nah, saya sejauh ini itu tidak pernah sama sekali publikasi di jurnal yang berbayar. Jadi semua artikel-artikel Scopus saya itu tidak pernah publikasi di jurnal yang berbayar ya. Baik itu bahkan di jurnal Sinta itu saya tidak pernah bayar gitu, karena memang terutama kalau yang Sinta itu karena saya punya beberapa teman yang publikasi di Sinta ya, teman-teman dosen, jadi seringkali mereka yang bayar justru ya. Karena mereka mungkin memiliki kontribusinya tidak terlalu banyak ya, mereka hanya cuma melakukan riset kemudian menyerahkan datanya ke saya yang mengolah data tersebut dan menulisnya, jadi kemudian dipublish ya, itu rata-rata mereka yang bayar. Tapi kalau di jurnal Scopus saya ya, dan terutama itu di semuanya di publisher ternama kemudian masuk dalam kategori SCI, saya tidak pernah bayar. Jadi intinya Bapak Ibu dosen, kita itu harus lebih banyak belajar dan mengetahui informasi bahwa publikasi di jurnal Scopus itu ya nggak bayar gitu, banyak yang gratis. Nah, esensi penelitian bergeser ke angka kredit. Nah, ini memang bukan hanya di Indonesia saja ya. Ketika saya tanya profesor-profesor Indonesia yang memang sudah mengajar di universitas tersebut ya di luar negeri itu, ya kenaikan pangkat untuk menjadi guru besar itu juga tidak terlepas dari publikasi ya, publikasi dan mengajar seperti itu. Nah, usulan indikator alternatif untuk penguatan di jurnal nasional. Sebenarnya ini pernah saya bahas bahwa baik Sinta maupun Scopus itu tidak bisa kita pisahkan. Mereka saling mendukung ya. Ada ketika dosen itu terbentur dengan di jurnal Scopus, maka alternatifnya adalah bisa ke jurnal-jurnal Sinta.
seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dosen di lapangan ya. Ini yang seringkali terjadi bahwa dosen itu banyak mengalami keterbatasan bahasa Inggris dan kemampuan penulisan. Nah, sebenarnya ini tuh bisa diatasi dengan AI ya, kalau kita tahu bahwa bagaimana kita menggunakan prompting yang benar seperti yang sudah saya ciptakan di deskripsi dari video saya itu. Silakan Bapak Ibu download di situ. Itu tidak, untuk keterbatasan bahasa Inggris maupun kemampuan menulis itu sudah bisa teratasi dengan AI. Kemudian ini menggunakan perangkat akademik ya, seperti reference manager ya. Reference manager itu banyak, seperti misalnya Mendeley ya, kemudian OneNote ya, EndNote ya, kemudian apalagi yang satunya itu ada 4 kalau nggak salah. Nah saya biasanya menggunakan Mendeley. Jadi ketika misalnya artikel saya ke reject, kemudian harus ganti ke artikel yang lain, saya harus mengikuti style reference pada artikel tersebut, maka secara otomatis kalau saya menggunakan Mendeley, maka dia akan terganti secara otomatis. Kemudian beban administratif tinggi ya. Jadi ini menjadi tantangan juga dosen. Ini berbeda sekali apa yang saya rasakan ketika saya melakukan riset di luar negeri sama di Indonesia. Terutama kalau di luar negeri itu, ketika pendanaan yang diberikan oleh pemerintah untuk riset itu, ya udah mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana pelaporan anggaran tersebut, ya tidak terlalu, karena yang terpenting itu adalah outputnya, luarannya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat di Indonesia itu, saya punya pengalaman agak sedikit traumatik ya, karena ketika saya mengikuti aturan KPK, kenanya BPK. Ketika saya mengikuti aturan BPK, kenanya adalah KPK. Jadi, suatu ketika saya mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemendikbud ya waktu itu, ya kena juga pada akhirnya, dan saya harus mengembalikan dana sekian, yang notabene itu adalah sebenarnya aturan yang ditetapkan atau yang diterapkan di dalam buku panduan tersebut. Jadi saya bingung bahwa bukan hanya saya saja, tapi bahkan dosen-dosen yang lain ya. Jadi ketika saya mengikuti aturannya KPK untuk menghindari tidak terjadinya kecurangan di dalam formatnya KPK, maka yang kena adalah BPK gitu. Jadi di Indonesia itu kalau berbicara tentang administratif itu kayaknya sepertinya belum begitu maksimal gitu. Kemudian insentif dan dukungan minim ya, dipengaruhi oleh politik kampus. Ini juga sangat berbeda dengan di luar negeri. Kenapa seringkali saya bandingkan di luar negeri? Karena saya memiliki pengalaman penelitian di luar negeri, kemudian banyak ngobrol sama dosen-dosen dari Indonesia yang kebetulan mengajar di kampus tersebut. Jadi saya tidak terlalu tidak merasa kesulitan gitu. Nah, insentif di luar negeri itu sebenarnya juga ketika dana penelitian itu didapatkan oleh dosen, memang tidak ada insentif untuk profesornya ya, tetapi nanti mereka akan mendapatkan insentif dari pemerintah dari anggaran penelitian tersebut. Jadi katakanlah satu profesor dapat dari anggaran penelitian itu 1M gitu ya, untuk melakukan eksperimen selama 1 tahun gitu. Nah, di dalam 1M itu memang tidak ada honorarium untuk si dosennya atau si profesornya, tetapi nanti mereka akan mendapatkan honorarium itu dari pemerintahnya langsung di luar dari 1M ini. Biasanya itu 25% dari anggaran penelitiannya gitu. Itu, nah di Indonesia itu tidak ada semacam itu gitu. Jadi profesor-profesor di sana itu tidak perlu harus khawatir untuk tidak akan mendapatkan honorarium dari penelitian tersebut gitu. Jadi apalagi kalau mereka berhasil publikasi, itu juga mendapatkan reward ya, reward dari kampusnya, reward dari pemerintah, seperti itu. Apalagi kalau bahkan masuk sampai riset 2% itu, nah itu juga mendapatkan reward. Jadi di luar negeri itu dosen-dosen itu memang sangat dihargai ya, karena memang mereka prioritasnya adalah eksperimen, yang ngajar pun itu tidak terlalu banyak. Nah di Indonesia itu kita lebih banyak disibukkan untuk hal-hal administrasi, seperti misalnya ngurusin anggaran, kemudian ngurusin akreditasi dan lain sebagainya. Itu tidak. Jadi kita itu sangat tertinggal jauh dengan di luar negeri. Sehingga salah satu bentuk pelarian dosen-dosen itu adalah sudah minim kesejahteraan, kemudian kita ditekankan, dibebankan dengan sistem administrasi, terutama dalam anggaran penelitian itu yang tidak
relevan kadang ya, atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian perlu adanya kemandirian pengolahan jurnal. Ini penting juga ya, bahwa bagi pengolah jurnal, saya kebetulan juga pernah menjadi pengolah jurnal ini. Yang seringkali saya mengalami kesulitan itu adalah mendapatkan artikel semacam itu, artikel yang layak sebenarnya ya, tetapi karena tuntutan bahwa biar kita untuk minimal mempertahankan peringkat akreditasinya jurnal, yaudah kadang kualitas itu sudah tidak kita hiraukan lagi seperti itu. Yang penting memenuhi syarat bahwa dalam satu edisi terbitan itu misalnya 6 atau 5 artikel semacam itu. Nah, itu yang kita pertahankan. Jadi sudah tidak melihat dari segi kualitas lagi. Nah, integritas akademik ini yang banyak terjadi di Indonesia, bahwa seringkali dosen-dosen sepertinya belum memahami integritas akademik ini. Jadi integritas akademik itu tidak hanya serta-merta berbicara terkait dengan plagiarisme, ya, kemudian falsifikasi data. Nah, itu tidak hanya seperti itu, tapi ada keterlibatan yang besar di dalam penulisan artikel. Nah, kemudian kualitas riset itu bukan hanya sekedar label, oh yang penting saya akan publish di Scopus. Sekali lagi bahwa Scopus itu banyak Bapak Ibu dosen ya. Jadi tinggal kalian pandai-pandai bahwa Scopus yang baik itu seperti apa. Kemudian pentingnya validasi data, metode, dan review yang baik. Nah, ini yang seringkali juga terjadi di Indonesia. Saya itu baru punya pengalaman riset di luar negeri itu, banyak sekali dikomentari sama profesor bahwa datamu tidak make sense. Nah, untungnya kalau kita riset di luar negeri itu untuk mendapatkan data itu cepat ya. Nah, kalau di Indonesia, wah itu bisa berbulan-bulan gitu. Nah, kalau sudah berbilang bahwa dia make sense, otomatis kan kita harus melakukan eksperimen ulang ya, mengambil data ulang gitu. Dan itu yang namanya gagal itu berulang kali gitu. Jadi kalau misalnya data-data saya yang dianggap profesor itu tidak make sense, mungkin kalau saya tulis di paper kemudian publish di Sinta, mungkin itu akan keterima gitu ya. Tetapi bukan kayak gitu sepertinya karakter saya. Jadi ambillah data yang memang masuk akal gitu ya, dan kemudian bisa memberikan kontribusi kepada pembaca gitu. Kemudian banyak artikel terindeks tetap bermasalah Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen harus paham terkait hal tersebut. Nah, fokus pada kaidah dasar akademiknya. Nah, selanjutnya ini adalah reformulasi indikator penelitian, di mana publikasi internasional itu memang penting ya untuk membuka akses global, tapi bukan satu-satunya ukuran. Indikatornya itu harus menilai kontribusi nyata riset. Jadi Bapak Ibu dosen itu harus punya pemikiran bahwa kita melakukan eksperimen itu kontribusinya apa gitu, bukan hanya sekedar kita melakukan riset karena mendapatkan dana dari kementerian, tidak seperti itu. Nah, penelitian itu perlu relevan dengan konteks nasional dan pendidikan. Nah, dosen itu harus menyeimbangkan peran riset dan pengajaran. Jadi secara kesimpulan, Scopus maupun BOS itu penting, tapi tidak cukup Bapak Ibu dosen. Diperlukan reformasi penilaian akademik ya, integritas, relevansi, dan dampak sosial riset itu harus prioritas. Kemudian riset berkualitas sama dengan riset beretika dan bermanfaat. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.